Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Syaifah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul kelompok kami. Data yang diambil merupakan data primer yang bersumber dari kuesioner. Judulnya adalah pengaruh pelayanan konsumen terhadap minat beli konsumen pada UMKM Seblak Teh Windy. Uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Tujuannya, yang pertama adalah analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terkait. Lalu ada syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama ada valid dan reliable. Yang kedua ada normal atau linear. Yang selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Uji validitas. Dasar pengambilan uji validitas Pearson. Yang pertama, perbandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Cara mencari R tabel dengan N sama dengan 60 pada signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Yang kedua, melihat nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Diketahui nilai Pearson correlation atau R hitung sama dengan 0,915 dan R tabel sama dengan 0,361. R hitung 0,915 lebih besar dari R tabel 0,361, maka dinyatakan valid. Melihat nilai signifikasi. Diketahui nilai signifikasi sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Bagasya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas Cronbach's alpha. Yang pertama yaitu reliability statistik. 0,915 lebih dari 0,6 seperti di gambar, yaitu dinyatakan kuesioner dikatakan reliable jika Cronbach alpha lebih dari 0,6. Lalu ada uji normalitas, yaitu dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Lalu berdasarkan nilai uji normalitas, diketahui nilai signifikasi 0,150 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Regita Yardiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang variable entered atau remove. A. Dependent variable sama dengan minat beli konsumen. B. All request variable entered. Output bagian pertama, variable entered atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel pelayanan konsumen sebagai variabel independen dan minat beli konsumen sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model summary. Output bagian kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,915. Dari output tersebut diperoleh
koefisien determinasi R² sebesar 0,838 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas pelayanan konsumen terhadap variabel terikat minat beli konsumen adalah sebesar 83,8%. Output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 144.857 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel minat beli konsumen dalam kurung Y. Output bagian keempat atau koefisien. Diketahui nilai konstan sebesar 55.974, sedangkan nilai pelayanan konsumen sebesar 1.379, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 55.974 ditambah 1.379X. Persamaan tersebut dapat dijelaskan konstanta sebesar 55.974, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel minat beli konsumen adalah sebesar 55.974. Koefisien regresi X sebesar 1.379 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pelayanan konsumen, maka minat beli konsumen bertambah sebesar 1.379. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama berdasarkan nilai signifikasi. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau pelayanan konsumen berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu minat beli konsumen. Yang kedua berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar 12,036, lebih besar dari T tabel yaitu 2,048. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan konsumen atau variabel X berpengaruh terhadap variabel minat beli konsumen yaitu variabel Y. Cara mencari T tabel yaitu T tabel sama dengan 2 per A per 2 kemudian N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 0,05 per 2 30 min 1 min 1. 30 itu yaitu jumlah sampel sama dengan 0,02528 sama dengan 2,048, yaitu dilihat pada distribusi nilai T tabel.